di hari yang indah ini dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya mulai baca ayat 18 dan jemaat sekalian ayat 19 dan begitu seterusnya sampai kita tiba di ayat 25. Injil Matius pasal pertama ayat 18 hingga ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sampai kita berdiri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan membawakan anak diri Yesus, dan dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia mengangkat anak laki-laki dan Yusuf akan dia Yesus. Terima kasih sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Dari perikop pembacaan kita ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Seputar kita menengok ke belakang sejarah kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi Matius mengurai bagaimana peristiwa kelahiran Yesus Kristus pada waktu itu. Dikatakan di ayat 18, pada waktu Maria, ibunya. Maria, ibunya. Nya di sini huruf besar menunjuk kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Nya huruf besar itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan. Berarti nya di sini adalah Dia yang datang dari surga. Dia yang datang dari Allah. Sedangkan ibunya yang menggunakan kata huruf kecil, itu menunjukkan bahwa dari manusia biasa. Tuhan Allah hanya meminjam kandungan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman telah menjadi manusia. Bukan dia datang seperti Superman. Dia datang dari atas gunung bertingkat lalu dia terbang ke gedung berikut. Tapi dia datang lewat proses alamiah, proses sebagai kita sebagaimana manusia. Dia meminjam kandungan manusia. Dalam hal ini adalah Maria. Dia adalah seorang gadis yang belum pernah mengenal laki-laki. Seorang gadis yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Seorang gadis yang masih perawan, yang masih suci, yang masih kudus. Memang kalau melahirkan sang juru selamat yang dari Allah, dari Roh Allah, tidak mungkin Allah meminjam kandungannya seorang janda. Allah harus meminjam kandungan dari seorang yang suci, seorang yang kudus, seorang yang perawan, yang masih belum tercemar oleh dosa, oleh dunia ini, oleh laki-laki. Allah harus meminjam kandungan dari seorang yang perawan yang suci. Dia tidak meminjam kandungan dari seorang janda sekali lagi. Karena yang akan lahir ini adalah yang kudus dari Allah. Dia akan disebut
Dialah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga kehidupan kita agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memakai hidup kita jadi alat dan sarananya Tuhan untuk bisa menghadirkan rencana Allah bagi dunia ini. Banyak kali hidup kita ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, makanya Tuhan tidak pakai hidup kita. Biarlah hidup kita ini kita jaga sedemikian rupa supaya kita tidak mencemarkan diri dengan dosa, dengan hal-hal yang najis dari dunia ini. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata begini, kudus ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di situ adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Maka dia menghendaki supaya kita juga hidup kudus. Jaga kehidupan kita supaya bersih, supaya kudus, supaya jangan dicemarkan oleh hal-hal duniawi, oleh berbagai macam perbuatan yang najis dari dunia ini. Supaya hidup kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Maria dipakai oleh Tuhan karena dia menjaga dirinya dari segala kecemaran dunia ini. Pada zaman itu, orang-orang untuk mendapatkan orang perawan yang suci itu sangat sulit. Kenapa demikian? Karena Israel pada waktu itu dibawa penjajahan dari kekaisaran Romawi. Jadi kalau ada anak gadis, ya semuanya saja penjajah itu datang merampas hak daripada anak gadis itu. Semuanya mereka saja. Tapi Maria ini dia menjaga kesuciannya. Dia menjaga dirinya dari kecemaran dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan pakai dia menjadi alatnya untuk menghadirkan Yesus Kristus, menghadirkan juru selamat ke dalam dunia ini. Haleluya. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kalimat ini, Maria telah mempunyai seorang tunangan bernama Yusuf. Dan dalam masa pertunangan itu, rupa-rupanya Maria ini mengandung. Ya, sontak saja kalau kita punya pacar, yang lagi pacaran tiba-tiba dia mengandung, pasti kita langsung geger. Kita langsung berpikir, Pak, kau sudah menyeleweng. Kau perempuan yang tidak benar. Kau sudah menyeleweng. Kita berpacaran, kenapa kau tiba-tiba sudah mengandung? Saya belum sentuh kamu, kenapa kamu sudah mengandung? Karena dikatakan di sini, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Nah ini penting kita perhatikan mengenai suami istri. Karena Yusuf suaminya, saudara perhatikan, di ayat sebelumnya dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat yang berikutnya ayat 19, karena Yusuf suaminya, tadi kan mereka hidup sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kok di ayat 19 Yusuf suaminya? Yang dimaksud dengan ayat 18 bagian terakhir, sebelum mereka hidup sebagai suami istri adalah sebelum mereka bersetubuh. Itu yang dimaksud dengan suami istri. Sedangkan di ayat 19, karena Yusuf suaminya, yang dimaksud dengan suaminya di sini adalah istilah orang Israel pada waktu itu. Kalau sepasang kekasih yang masa pertunangan itu sudah sama saja dengan suami. Si laki-laki ini akan disebut sebagai suami, si gadis ini akan disebut sebagai istri. Masih pertunangan, belum resmi menjadi suami istri. Tapi si perjaka ini dia sudah disebut sebagai suami, calon suami. Itu nikah. Dia sudah disebut sebagai suami. Sedangkan si perawan ini, si gadis ini sudah juga disebut sebagai istri. Tetapi di ayat yang kalimat terakhir di ayat 18, sebelum mereka itu sebagai suami istri, dalam arti sebelum mereka bersetubuh. Nah, itu. Jadi kita harus dapat membedakan dalam hal ini. Nah, kita lihat ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf ini seorang yang tulus hati. Dia tidak suka mencemarkan nama baik istrinya.
Ia seorang yang tulus. Tulus artinya ikhlas. Mungkin dalam hatinya, mungkin kau berkhianat pada saya, tapi aku tidak mau membalas perbuatan itu dengan tindakan yang jahat. Biarkanlah hal itu terjadi. Kalau memang demikian, mungkin ini sudah nasibku. Itu namanya tulus. Dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti dia mengerti prinsip firman Tuhan. Karena dia seorang yang tulus. Itulah sebabnya dia ingin menceraikan dengan diam-diam. Dia tidak ingin permalukan nama daripada istrinya itu. Dan dia mempertimbangkan akan hal ini. Nah, kalimat berikutnya di ayat selanjutnya. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu artinya menceraikan istrinya ini, ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, saudara, kalau kita hidup dalam ketulusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu bagus. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat intim. Kita akan selalu mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Kalau hidup kita itu tulus, takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman, kita akan selalu mendapatkan petunjuk, hikmat daripada Tuhan. Dan ini contohnya sekarang yang dialami oleh Yusuf. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Luar biasa sekali. Semua terungkap, semua tersingkap. Rahasia yang selama ini tertutup, tersembunyi, tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkannya. Maria sendiri mungkin sulit untuk menerangkan, karena mungkin Yusuf tidak akan percaya. Kamu berdusta. Kamu sudah berbuat salah lagi, mau berdusta lagi, pakai nama-nama Tuhan lagi segala. Tapi karena dia adalah seorang yang punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, akhirnya Tuhan buka semua rahasia. Dan ternyata kandungan yang ada di dalam diri Maria itu dari Roh Kudus. Karena Yusuf ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, maka begitu Tuhan memberitakan kepadanya, dia percaya. Malaikat itu menyampaikan dalam sebuah mimpi, anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Maka dengan pasti Yusuf akan menerimanya, karena Yusuf percaya bahwa ini benar, sebab yang menyampaikan ini adalah malaikat. Saudara bisa bayangkan, masih dalam kandungan saja sudah malaikat yang meneguhkan akan peristiwa ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Dia dari surga. Mana ada kelahiran manusia biasa lalu ada konfirmasi dari malaikat. Masih dalam kandungan saja sudah ada konfirmasi dari malaikat. Malaikat ini utusan surga. Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria, istri, untuk menjadi istri, karena anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Konfirmasinya dari malaikat, konfirmasinya dari surga. Kenapa kita mesti ragu tentang keberadaan daripada Kristus sebagai anak Allah? Kenapa kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, yang
Tentu saja bisa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia bisa mengerjakan itu dengan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pekerjaan dari Roh Kudus, maka Maria mengandung. Karena itu anaknya dalam kandungannya itu disebut kudus, anak Allah. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus mengingatkan kepada Yusuf. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sebelum kita mengambil satu keputusan, saudara, tentu kita akan mempertimbangkan lebih dahulu, memohon hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Dan akhirnya apa jawabannya itu jelas. Sebelum Yusuf mengambil satu keputusan, satu tindakan, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia mempertimbangkan dulu. Sebelum dia memutuskan, dia mempertimbangkan dulu dalam hatinya. Dan dia mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang tepat. Bukan keputusan yang salah. Bukan keputusan yang keliru. Bukan keputusan yang tidak benar. Tapi keputusan itu adalah keputusan yang benar. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita mengambil satu keputusan, kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita memohon petunjuk dari Tuhan. Jangan kita gegabah, langsung kita memutuskan dengan emosi, dengan perasaan kita yang terbawa oleh keadaan, oleh emosi. Tapi kita harus memohon hikmat daripada Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal, sebelum kita mengambil satu tindakan, mari kita memohon hikmat dari Tuhan dulu. Apa saya buat ini benar atau salah? Bagaimana Tuhan kalau saya buat begini? Kira-kira seperti apa? Kita pasti akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Oh, kamu harus buat begini. Sehingga ketika mengambil keputusan, itu tidak akan keliru. Dan kalau tidak keliru, berarti tidak akan merugikan kita. Amin. Tetapi sebaliknya, akan memberi keuntungan bagi saya dan saudara. Haleluya. Nah, inilah keuntungan daripada orang yang selalu hidup menaruh harap kepada Tuhan. Hidup senantiasa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup senantiasa berkenan di mata Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Orang-orang seperti itu, mereka akan selalu memohon hikmat. Mereka akan selalu meminta hikmat daripada Tuhan sebelum mengambil sebuah keputusan. Kenapa kita seperti itu? Sebelum kita mengambil sampai pada satu kesimpulan, mari kita memohon petunjuk hikmat daripada Tuhan terlebih dahulu. Apa tindakan saya ini benar atau salah? Apa kalau saya buat begini, apakah ini benar Tuhan atau keliru? Kita mohon petunjuk daripada Tuhan. Jangan langsung kita ambil tindakan ABG. Nah, itu kadang-kadang kita rugi. Biar kita salah. Begitu kita salah, kita menyesal. Begitu kita rugi, kita menyesal. Tapi bikin bagaimana? Kita sudah lakukan. Karena itu mari kita berpikir lebih dahulu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebelum kita mengambil suatu tindakan, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan akan berikan petunjuk itu buat saya dan saudara. Kalau Yusuf mengalami hal seperti itu, saya dan saudara juga pasti mengalami. Dan apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah merupakan contoh bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Haleluya. Kalimat berikutnya, ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Yesus artinya yang menyelamatkan. Yesus artinya orang yang menyelamatkan, penyelamat, juru selamat. Yesus artinya penyelamat, juru selamat. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya di sini? Umatnya di sini hanya bangsa Israel, khusus bangsa Israel. Tidak kepada semua orang, tidak kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Khusus kepada bangsa Israel. Dia menunjuk kata umatnya. Cuma khusus Israel. Di luar Israel tidak termasuk. Hanya
dengan umatnya. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang diselamatkan adalah dari ikatan dosa, dari cengkraman dosa. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman antara Israel dengan Yesus Kristus, Juru Selamat itu, yang datang untuk menyelamatkan mereka, Israel, dari dosa mereka. Tapi Israel berpikir yang akan menyelamatkan mereka bukan menyelamatkan dari dosa, tapi menyelamatkan dari kaum penjajah. Dan pada waktu itu mereka ingin bebas dari penjajahan bangsa Romawi, karena mereka pada waktu itu dijajah oleh kekaisaran Romawi. Jadi kesalahpahaman di situ, sehingga itu sebabnya mereka menolak, karena mereka ingin Juru Selamat, yaitu Kristus Mesias, datang ke dalam dunia ini untuk menolong mereka supaya mereka terlepas dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata Tuhan datang bukan untuk melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Kalau Tuhan datang dari surga cuma urusan itu, mau lepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, ya tidak perlu Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan suruh saja seorang panglima kah, atau hakim kah, atau raja kah yang akan dari antara orang Israel kah, atau siapa saja Tuhan bisa pakai, seperti pada zaman dulu, zaman para hakim-hakim. Tuhan bisa selamatkan mereka dari hakim-hakim, dari bangsa lain, penjajahan bangsa kerajaan lain, dari hakim-hakim yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang Israel, atau juga raja-raja, mulai Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan seterusnya. Tuhan bisa pakai mereka. Tapi kalau Tuhan hanya datang untuk melepaskan mereka dari bangsa, penjajahan bangsa yang menjajah mereka pada waktu itu, untuk apa? Justru Tuhan datang kepada mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Dosa inilah yang menjadi pokok masalah, sehingga manusia itu terpuruk dan menderita, sehingga manusia itu putus hubungan dengan Tuhan. Manusia putus hubungan dengan surga karena akibat daripada dosa. Makanya dosa inilah yang harus dibereskan, dosa inilah yang harus diselesaikan. Manusia harus dibebaskan dari dosa, dari cengkraman, dari ikatan dosa, karena tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan manusia dari dosa kecuali dari Tuhan Allah sendiri. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa, tidak bisa, karena dia orang berdosa. Yang bisa membebaskan diri kita ini dari dosa adalah dari Tuhan, karena Tuhan tidak berdosa, Dia kudus. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang untuk membebaskan umatnya dari dosa, bukan dari penjajahan bangsa lain, tapi dari dosa. Karena dosa ini tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan, tidak ada. Manusia tidak bisa membebaskan diri dari dosa. Karena kita adalah orang berdosa. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari dosa kita, sementara kita orang berdosa? Tidak mampu, tidak akan bisa, tidak akan sampai, kecuali dari Tuhan sendiri, karena Tuhan tidak berdosa. Dialah yang memiliki kapasitas untuk membebaskan manusia dari dosa, sebab Dia kudus, Dia tidak berdosa. Karena itu Dia datang kepada umat. Tapi apa yang terjadi? Salah paham di situ. Mereka berpendapat membebaskan mereka dari penjajahan, makanya mereka tolak, salibkan dia, salibkan dia. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 1. Jadi Yohanes pasal 1. Dia datang kepada umat kepunyaan, kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Saudara perhatikan baik-baik di Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti memang Tuhan itu datang, Yesus itu datang hanya khusus kepada umatnya, milik kepunyaannya, yaitu Israel dalam hal ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka menolak dia. Mereka berpikir, wah, masa seorang raja
Kok hanya bayi yang mungil yang tidak berdaya? Masa raja mau menyelamatkan kita? Kok ini yang datang ini bayi yang mungil, tidak berdaya, lahir di palungan lagi, di kandang yang hina. Nah makanya mereka tolak. Dan pada akhirnya mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka tidak menerima, mereka menolak. Inilah kesalahpahaman yang terjadi sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Israel, mereka akan bercerita tentang Yesus. Ada guide akan membawa Anda pergi ke tempat-tempat bersejarah di dalam Alkitab. Dan dia bercerita bagaimana kisah tentang Yesus dengan sangat teliti. Lalu pada akhirnya tanya sama dia, kau sedang membawa saya ke tempat-tempat di mana yang dikisahkan tentang Yesus dalam Alkitab, dan kau sedang membawaku ke sana. Pertanyaanku yang terakhir kali, apakah kau percaya kepada Yesus? Dia akan giling kepala begini. I don't know. I don't believe. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Mereka menolak dia karena kesalahpahaman inilah, sehingga mereka menolak dia. Tetapi apa yang terjadi ayat 12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Itulah sebabnya keselamatan itu Tuhan membebaskan kita dari dosa, bukan hanya saja kepada bangsa Israel yang tadinya ditujukan hanya kepada bangsa Israel, hanya kepada umat pilihannya saja. Tapi karena umat pilihannya menolak dia, maka pengampunan dosa terbuka kepada semua orang, terbuka kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan mengampuni, Tuhan membereskan dosa semua isi dunia ini, bukan hanya kepada orang Israel saja yang dibereskan, yang tadinya hanya kepada mereka saja. Juru selamat itu datang untuk menyelamatkan umatnya, orang Israel, dari dosa mereka. Tapi mereka menolak. Yang mereka mau selamatkan dari penjajahan secara duniawi, penjajahan secara lahiriah, secara fisik, di mana mereka dijajah oleh bangsa lain. Mereka dijajah, ditindas. Mereka berada di bawah kekuasaan dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Mereka ingin terlepas dari situ. Tapi bukan itu yang tujuan Tuhan. Justru membebaskan mereka dari dosa. Karena dosa inilah yang menjadi akar permasalahan, sehingga manusia itu mengalami berbagai macam kesukaran dan penderitaan yang berkepanjangan. Tapi karena mereka menolak, maka terbuka hal pemberesan dosa itu, membebaskan dosa, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tapi kepada semua orang. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus, dan dia berkata pada suatu hari. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, perhatikan kata-kata Yohanes ini. Ini kata-kata yang sangat penting. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicara dosa di sini bukan lagi kepada umatnya sendiri saja, kepada umatnya saja, kepada milik kepunyaannya saja, tapi kepada mencakup seluruh dunia ini, mencakup isi dunia ini. Karena milik kepunyaan yang menolak dia, maka setiap orang yang menerimanya terbuka pengampunan itu, tersedia pengampunan itu, tersedia pemberesan dari dosa itu. Lihat anak domba
yang menghapus dosa dunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi dalam Matius tadi pasal 1. Sekarang kita lihat lagi ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ada kalimat di sana anak darah. Anak darah menunjukkan anak yang masih perawan, anak yang masih suci. Anak darah, anak perempuan yang masih belum mengenal laki-laki. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nama lain daripada Yesus adalah Immanuel. Itulah gelar yang dia sandang. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dia bukan saja menyelamatkan saya dan saudara dari dosa, tapi dia juga menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20, dan ketahuilah aku biasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita buka ayat itu, Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama dengan tadi, karena namanya adalah Immanuel. Tuhan beserta kita sampai pada akhir zaman. Dia menyertai, yang bukan saja membereskan kita dari dosa, bukan saja menyelesaikan, menyelamatkan kita dari dosa, karena dosa yang membuat kita terpuruk dan kita akan menuju pada kebinasaan. Dan dia selamatkan, dia rebut kita dari api neraka, dia rampas kita, dia ambil kita, dia tarik kita keluar dari api neraka itu, dan dia selamatkan kita. Dan bukan saja sampai situ, dia sertai kita dalam perjalanan hidup ini. Karena itu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita membuka hati, terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita masuk dalam baptisan air, kita sudah dirampas oleh Tuhan dari api neraka, dan kita telah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa. Dan dia tidak biarkan kita berjalan sendiri, tapi dia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita hari demi hari sampai pada akhir zaman, atau sampai pada akhir hayat hidup kita. Sampai kapan usia kita berada di muka bumi ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Karena itu jangan takut, saudara. Dalam hidup kita ini, kita sudah ada di penghujung tahun 2024 ini. Puji Tuhan, kita masih sehat-sehat, Tuhan masih pelihara. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2025. Dan walaupun di sana sini terdengar kabar perang, terdengar deru perang di mana-mana, di berbagai belahan dunia yang ada saat ini, di mana saja di kiri kanan kita mendengarkan ada kabar perang. Tapi puji Tuhan, kita tidak usah takut, Tuhan ada menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di akhir 2024 ini, sebentar lagi kalau Tuhan izinkan kita akan masuk tahun 2025 dengan segala agenda, rencana-rencana kita, program kita yang akan kita hadapi di tahun 2025. Percayalah, dia Immanuel yang sudah tercatat di Alkitab, saya dan saudara yang kita baca pada hari ini, artinya Allah beserta kita. Jangan takut, saudara, karena Tuhan ada beserta kita. Disertai oleh kepala desa saja untuk kita sudah jalan lain. Disertai oleh camat apalagi disertai oleh bupati. Kita sudah jalan lain, duduk lain, pangkok kaki lain, kita berkata lain. Tapi yang menyertai kita ini bukan manusia, bukan camat, bukan bupati, bukan pemerintah dari dunia ini. Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan semesta alam. Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Haleluya. Dia akan menyertai terus dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Walaupun kita mengalami berbagai macam goncangan dalam hidup ini, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi dalam Matius tadi pasal yang pertama. Kita lihat ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi walaupun mereka sudah disebut suami istri, jadi pada tradisi Israel, walaupun masih bertunangan, mereka sudah disebut sebagai suami istri. Walaupun mereka belum hidup sebagai suami istri, dalam arti belum bersetubuh. Jadi waktu dia mengandung, Yusuf tidak menyentuh, karena Yusuf tahu kandungan itu kudus, dari Roh Kudus. Dia akan disebut kudus, anak Allah. Makanya Yusuf tidak sentuh. Yusuf tahu bagaimana tata caranya, aturannya seperti apa. Yusuf tahu barang yang harus disentuh dan yang tidak. Yusuf tahu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang bisa disentuh, mana yang tidak boleh. Jangan sembarang saja kita hantam. Bukan tidak disuruh kita sentuh, kita sentuh. Jadi jangan seperti itu. Kita harus tahu aturannya. Lihat di sini Yusuf. Begitu dia tahu itu kandungan dari Roh Kudus, dia tidak sentuh. Biarkan itu sampai melahirkan, sampai anak itu lahir. Haleluya. Makanya dalam Injil Yohanes, anak itu disebut anak tunggal Bapa. Nah, mari kita lihat. Ada dua istilah di sini. Anak tunggal Bapa. Kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Di ayat ini Yesus disebut anak tunggal. Kalau anak tunggal, istilah Indonesianya anak sematawayang. Berarti tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya. Anak sematawayang, anak tunggal. Tapi kalau kita lihat Injil Matius, lain. Mari kita buka Injil Matius. Bukan anak tunggal. Oh, bukan Injil Matius, Injil Lukas. Coba kita buka dalam Injil Lukas. Lukas pasal 2. Kita lihat dalam Injil Lukas. Sebentar ya, saya cari dulu. Pasal 2 ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Di Injil Lukas pasal 7 disebut anak yang sulung. Tadi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, anak tunggal. Saudara, tunggal dan sulung beda. Tunggal itu sematawayang, tidak ada kakak, tidak ada adik. Sulung itu ada adik. Yang sulung itu artinya yang pertama. Anak yang pertama, sulung. Berarti ada adiknya. Itu anak sulung. Anak tertua. Nanti akan ada adiknya. Anak yang sulung artinya anak yang tertua, berarti ada adik-adiknya sesudah dia. Beda dengan anak tunggal. Kalau anak tunggal, anak sematawayang. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Cuma dia sendiri. Tapi ini kita sudah mengerti. Yang dimaksud dalam Injil Yohanes itu anak tunggal Bapa. Bapa di situ adalah Allah yang di surga. Jadi Yesus itu adalah anak satu-satunya yang datang dari Allah, cuma dia, tidak ada lain. Tapi di dalam Lukas ini pasal 2, anak sulung itu sulung anak dari Maria. Anak pertamanya Maria, Yesus. Karena sesudah itu Maria melahirkan. Maria mengandung dan melahirkan saudara-saudara dari Yesus. Itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari Yusuf, suaminya. Jadi Yusuf adalah suami Maria. Ya, mereka hidup sebagai suami istri. Dan setelah itu Maria mengandung lagi dan melahirkan saudara-saudara dari Yesus.
saudara-saudara dari Tuhan Yesus secara lahirnya. Makanya dia disebut sebagai anak sulung dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Berarti ada adik-adiknya, ada saudara-saudaranya sesudahnya. Tapi dalam Injil Yohanes, anak tunggal artinya cuma dia satu-satunya yang datang dari Allah, yang datang dari surga. Tidak ada lain, cuma Yesus saja. Tidak ada yang lain. Yang lain itu saudara-saudara dari dunia ini. Saudara-saudara dari sesama lahiriah, secara jasmani, secara lahiriah dari manusia. Itu dalam Injil Lukas. Saudara-saudaranya Yesus dari manusia. Adik, jadi saudara-saudaranya dari anak-anak dari ibunya yaitu Maria. Jadi seperti itu, saudara. Puji Tuhan, dan Yesus menamakan dia Yesus. Seperti yang tadi disampaikan oleh malaikat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan ini kita Kita menyanyi suatu pujian, lalu kita akan masuk dalam doa mengucap syukur buat firman yang kita sudah dengarkan pada minggu pagi hari. Kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Bersama